Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur sekali bisa bertemu lagi, bisa membuat video lagi. Kita akan diskusi pada hari ini dengan tema NAOC, kemudian evaluasi. Ya. Kenapa ini saya gabungkan? Karena ini saling berkaitan. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, pasti kita melihat dulu NOC-nya apa. Kalau kita membuat NOC, kita targetkan nanti dievaluasinya akan seperti apa. Ini saling berkaitan sekali. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu. Ini ada NOC-nya. NOC-nya isinya ada tujuan, kriteria, skala. Kemudian ada prinsipnya dengan pakai ini SMART. Ya. Kemudian kita beralih ke evaluasi. Ini ada SOAP. Kemudian kapan kita akan melakukan evaluasi. Kita lihat dulu yang pertama adalah NOC. Ini isinya adalah NOC, ini singkatan dari Nursing Outcome. Nursing Outcome. Jadi tujuannya apa? Outcome yang akan kita capai itu apa ketika membuat sebuah diagnosis? Maka ini namanya nursing outcome. Isinya yang pertama adalah tujuannya sendiri. Ya, jadi tujuannya misalkan kita mencoba untuk diagnosis bersihan jalan nafas ya. Nursing outcome-nya misalkan kita mengambil tujuannya adalah klien dapat mengeluarkan sekret. Sekret yang ada di saluran nafas ini maupun di bagian yang dekat-dekat dengan alveoli, yang bronkulusnya, ini bisa dikeluarkan. Ini bisa menjadi tujuan bagi kita. Kemudian kalau yang perlu kita diskusikan nanti jaraknya, waktu rentang targetnya, itu kita bisa menambahkan di sini setelah tindakan misalkan 3 kali 24 jam. Ini merupakan target kapan kita akan menyelesaikan tujuan kita. Nih ya. Kalau isinya mungkin lebih lengkapnya ada penjelasan lebih jauh ya. Tapi kita bahas tentang ini. Setelah tindakan selama 3 kali 24 jam, nah kalian dapat mengeluarkan sekretnya. Ini tujuan ya, tujuan yang akan dicapai. Kriteria ketika pasien itu bisa mengeluarkan sekret, hal ini bagaimana kriteria yang perlu kita ukur, yang bisa kita dapatkan. Misalkan kriterianya misalkan klien mampu batuk efektif. Nah ini ya. Berarti nanti setelah NOC ini kita bikin NIC, bikin intervensinya itu harus ada rencana untuk mengajari batuk efektif ini ya. Nih ya. Ini berkaitan antara NOC, NIC sampai evaluasinya. Kemudian apalagi kriteria yang kedua? Kriterianya klien minum dalam 24 jam itu targetnya berapa gelas? Misalkan klien minum 6 gelas per 24 jam. Kenapa kita mentargetkan ini berkaitan dengan sekret ya? Karena kalau minumnya banyak, itu otomatis nanti cairan yang ada di ini sekret ini bisa lebih encer, ini bisa lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian ada lagi tidak kira-kira ya?
eh, selain kita mentargetkan kepada kliennya, kita kadang-kadang perlu mentargetkan kepada caregivernya, kepada keluarganya atau kepada perawat yang nanti merawat di rumah. Itu harus kita sepakati. Maka bisa juga kita mentargetkan tentang keluarganya. Keluarga atau caregiver mampu mendemonstrasikan teknik fisioterapi ya. Terapi dada. Ya. Kita bisa melatih fisioterapi dada kepada pasiennya, kemudian bisa juga kalau agar ini bisa dilakukan secara terus-menerus, keluarga ini bisa kita ajari tentang fisioterapi dada. Nanti keluarga akan melakukan kepada pasien itu, kepada si klien ini. Jadi berkelanjutan nanti ketika di rumah juga tindakan ini bisa dilakukan oleh keluarga. Nih, mungkin itu ya. Kemudian skala ya. Nah, ada kriteria ini kadang-kadang perlu kita ukur dengan skala. Kalau misalkan klien mampu minum 6 gelas dalam 24 jam, ini kita bisa melihat hari ini ibu minumnya berapa gelas. Oh, pagi 1, siang 1, sore 1, malam 1. Oh, baru 4 gelas. Ditambahin lagi ya Bu, misalkan. Ini kita sudah bisa menghitung tanpa harus pakai skala. Tapi pada beberapa hal yang perlu skala, kayak batu efektif ini kemampuannya, seberapa kemampuannya? Itu ada skala yang ada skala rentang yaitu 1 sampai 5. 1 sampai 5. Misalkan 1 ini tidak mampu sama sekali, 5 sangat mampu, rentangnya kemampuannya mungkin 3 atau 4 atau 5 semacam itu. Ini ya, kemampuan batu efektifnya dari 1 sampai 5 itu mungkin targetnya mampu batu efektif dalam 3 kali 24 jam, targetnya 4. Ya, tidak mampu banget tapi masih tetap bisa melakukan. Kemudian caregiver mampu, keluarga mampu mendemonstrasikan tentang fisioterapi dada. Mungkin dari 1 sampai 5 ini ya targetnya mungkin 3 ya. Ya. Karena kita mengajarkan 3 hari ini kan mungkin kemampuannya tidak seperti kita yang sering melakukan ya. Jadi targetnya mungkin tidak terlalu tinggi. Ini berkaitan dengan berapa waktu yang akan kita capai. Nih, kalau kita mentargetkan ini 1 bulan, maka mungkin ini tidak cukup 3, ini bisa sampai 5, ini bisa sampai 5. Tapi kalau target kita hanya ketika di rumah sakit, maka cuma 3 hari misalkan, ya sudah cukup semacam ini. Kita mentargetkan bisa enggak 1 bulan? Bisa ya. Bisa. Kalau kita adalah perawat home care misalkan ya, kita perawat home care, kita bisa mentargetkan ini 1 bulan atau kita targetkan 2 bulan. Ya, ini ya. Ini bisa kriteria yang akan kita capai tentu akan berbeda dengan waktu yang akan kita harapkan. Kemudian untuk membuat nursing outcome ini tentunya ada istilah SMART ya, SMART ya, ini ya, SMART ini. SMART itu spesifik ya, spesifik. Apa itu spesifik? Jadi datanya khusus ya, khusus tentang secret saja. Kita tujuan ini tidak ambigu. Kemudian ini SMART ini banyak kaitannya di kriteria ya. Kriterianya tidak ambigu. Misalkan spesifik, klien mampu batu efektif, ya sudah cuma batu efektif ini yang kita ukur ya, Kemudian mampu minum sejumlah 6 gelas dalam 24 jam, spesifik ya. Ya, tidak multi tafsir, satu tafsir saja ya. Bahkan di sini kriteria klien mampu melakukan teknik mengeluarkan sekret.
Nah, itu tidak spesifik ya. Yang kedua adalah measurable. Measurable ya. Nah, ini ya. Measurable dapat diukur ya, dapat diukur. Kemampuan fotoefektif ini diukur dengan angka 0 sampai 5 ini 4 misalkan. Kemampuan melakukan fisioterapi dada ini 3 kemampuannya bisa diukur. Kemudian yang berikutnya adalah attainable ya. Attainable. Ya. Nah, ini ya, attainable itu bisa dicapai ya. Kalau Anda mentargetkan, teman-teman mentargetkan 3 hari, batu efektif ini pasien bisa melakukan dengan baik sampai target 4, itu bisa dicapai. Tapi kalau mentargetkan 1 hari, ini harus bisa langsung batu efektif, itu sulit untuk dicapai. Jadi antara ini dengan target ini harus disesuaikan. Kemudian keluarga mampu melakukan fisioterapi dada, kemampuannya mungkin 3, ini masih bisa dicapai ya. Kalau ini targetnya harus langsung bisa full optimal sempurna, nah ini tidak bisa dicapai oleh keluarga. Apalagi keluarganya harus kita perhatikan juga. Keluarganya ini hanya lulusan SD misalkan, itu kan kesulitan ya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Itu juga harus kita perhatikan. Targetnya ini harus kita perhatikan, mampu nggak nanti keluarga melakukan hal ini seperti ini. Kemudian R itu realistis. Hampir sama dengan attainable, bisa dicapai. Realistis. Kalau ini keluarganya mampunya begini ya, realistisnya hanya mampu 3 saja, tidak mampu ke 4 atau 5, tidak mampu bisa sempurna sekali, enggak ya. Kemudian time-nya, T-nya ini adalah time frame ya. Waktunya dibatasi cuman ini aja, 3 hari aja, tidak sampai 10 hari. Kalau kita mentargetkan ini pasien ini mampu melakukan batu efektif ini selama 10 hari, pada rumah sakit hanya merawat ini paling tidak penyakit semacam ini 3 hari selesai. Tapi kita mentargetkan 10 hari, maka tidak sesuai ya, tidak sesuai. Jadi batasnya tidak bisa tidak bisa sesuai dengan rumah sakit ya. Dan ini kan kita tim ya, tim itu antara dokter, perawat, itu bisa. Ini tentang NOC, teman-teman semua. Ini ada tujuannya, ada kriteria, ada skalanya, kemudian tekniknya kita dengan SMART ya, dengan SMART ini. Kemudian kita beralih ke evaluasi. Kenapa saya kontakkan antara NOC dan evaluasi? Karena kita nanti melakukan evaluasi ini harus melihat dulu tentang outcome-nya, harus berbalik ke ini dari sini. Oke, evaluasi. Evaluasi ini poinnya adalah yang pertama adalah S. Ini ada 1 S O A P. Ini adalah subjektif, ini objektif, ini assessment, ini plan. Ya. Ini tentang S. Subjektif dan objektif ini adalah data ya. Data yang bisa kita dapatkan dari pasiennya. Yang pertama tentang subjektifnya, ini adalah apa yang bisa diungkapkan oleh pasien. Bapak gimana kabarnya hari ini? Sehat? Apakah masih merasa tidak nyaman dengan dahak yang ada di saluran nafas? Apakah nafasnya masih terganggu? Kemudian dia mengungkapkan sesuatu, ini menjadi subjektif ya, menjadi subjeknya. Jadi kemudian data ini kita bisa melihat misalkan minumnya sehari berapa kali sih minumnya. Oh, ternyata minumnya hanya 4 kali. Kita bisa melihat dari data, dari catatan sebelumnya atau dari data-data yang ada. Nih, kita lihat antara
subjektif dan objektif. Ini nanti yang akan bisa kita pakai untuk mengambil kesimpulan. Ini adalah kesimpulan. Simpulan. Ini adalah simpulannya. Simpulan dari data yang ada 1 dan 2. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang antara data ini tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, apa yang akan kita tanyakan ketika ada di objektif dan subjektif melakukan evaluasi ini, kita hanya menanyakan apa yang ada di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian dapat mengeluarkan sekret. Kriterianya apa? Kriterianya kalian mampu melakukan batu efektif. Maka kita tanyakan di sini, mampu nggak batu efektif? Mampu batu efektif ya. Misalkan dari rentang 1 sampai 5 ini dia baru mampu 2 misalkan. Ini ditanyakan, mampu nggak Bapak batu efektif? Ini ya. Kemudian kalau perlu didemonstrasikan, coba Bapak melakukan batu efektif sendiri, saya lihat, saya pantau. Nanti kalau kurang pas saya ajarkan. Itu nanti kita bisa mengukur kemampuannya ini. Kita juga bisa secara pengamatan kita mengamati, ternyata mampu. Atau tidak mampu. Kita bisa melihat. Kemudian yang kita tanyakan lagi apa? Minumnya. Minumnya berapa gelas? Minum berapa gelas? Nih ya. Oh, ternyata minumnya cuma 4 gelas. Kemudian keluarga mampu enggak mendemonstrasikan teknik fisioterapi dada? Coba ibu, misalkan bapaknya yang sakit, istrinya yang menunggui ya. Coba ibu praktekkan fisioterapi dada. Nanti saya lihat, kalau kurang pas saya betulkan. Nah, nih misalkan. Mampu mendemonstrasikan terapi dada. Ini ya. Jadi dari 3 ini harus kita observasi, harus kita lihat secara keseluruhan. Kemudian kita masukkan di data evaluasi S dan O-nya. Kita bisa melakukan pengamatan-pengamatan di sini ya. Pengamatan. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan, mungkin sekretnya kita auskultasi, sekretnya benar-benar berkurang apa tidak, kita dengan auskultasi mungkin kita bisa menyimpulkan ya. Kalau sekretnya tidak berkurang sama sekali, maka kemungkinan batu efektifnya ini juga perlu dipertanyakan. Kemampuan fisioterapi dadanya bisa dipertanyakan. Tapi kalau sekretnya bisa berkurang atau hampir habis misalkan, maka ada kemungkinan ininya dia mampu, ininya juga mampu begitu. Walaupun nanti ada faktor-faktor lain ya, mungkin kolaboratif dengan dokternya juga ya, kita belum masukkan di sini ya. Dari data ini, dari S dan O ini, kemudian kita simpulkan. Simpulannya apa dari data yang sudah ada? Apakah masalah ini teratasi? Atau belum teratasi? Kita lihat dari apa yang ada di sini dan kita bandingkan dengan apa yang ada di sini.
Nih. Misalkan ini batu efektif targetnya 4, tapi dia baru mampu 2, berarti belum teratasi, belum tercapai. Kemudian fisioterapi dada ini targetnya 3, ini ternyata keluarganya baru mampu dari 1 sampai 5 ini baru 1, masih sangat susah, belum begitu mampu, maka ini belum teratasi. Nih, bisa belum teratasi. Ya. Ini adalah simpulan dari S dan O-nya. Kemudian P-nya, plan-nya mau apa? Plan-nya, setelah kita melihat data semacam ini, kesimpulannya belum teratasi, maka plan-nya mau apa? Apakah kita mau melanjutkan? Ini lanjutkan. Atau stop, hentikan. Atau modifikasi. Kalau ini dapatnya 2, yang di sini 4, maka ini sudah on progress, on track di jalurnya. Kita bisa menyimpulkan ini dilanjutkan. Nah, kalau ini 4 gelas, yang ini 6 gelas, dan kita tanyakan, mau nggak ibu minumnya 6 gelas? Mau, bisa dilanjutkan. Kalau misalkan fisioterapi dada ini kita tanyakan lagi, ibu kira-kira mampu nggak melakukan fisioterapi dada kepada bapak? Sulit sih pak, saya nggak mampu, misalkan begitu ya. Mungkin bisa dimodifikasi. Jadi ada beberapa tindakan yang bisa dilanjutkan, ada beberapa tindakan yang bisa dimodifikasi, ada beberapa yang harus dihentikan. Itu dikombinasi bisa. Atau seluruhnya dilanjutkan, seluruhnya dihentikan, seluruhnya dimodifikasi, bisa juga. Ya, tergantung hasil data ini tadi. Ya, lanjutkan, hentikan, modifikasi. Nih, ini dari evaluasinya bagaimana melihat dari kriteria yang akan dicapai seperti apa. Kemudian kita lihat sebenarnya kapan kita melakukan evaluasi semacam ini. Ya. Kalau kita lihat target waktunya, ini tadi 3 hari, yang paling penting adalah ketika selesai waktunya. Ya. Ketika waktunya selesai, maka ketika melihat ini, maka kita harus evaluasi ini. Oh, ternyata setelah 3 hari dia mampu kok, dia sampai 4 kok ini, misalkan. Ini mampu kok ini melakukan ini, dan ini minumnya sudah ini, jadi ini tercapai misalkan. Tercapai. Ini bisa dilanjutkan, bisa dihentikan, bisa modifikasi. Kapan lagi selain di akhir, ketika ada perubahan kondisi. Ternyata kondisinya memburuk hari ini, ternyata nanti sore atau besok pagi kondisinya memburuk, dievaluasi. Bagaimana datanya? Oh, datanya susah sekali kalau dikaitkan dengan ini, nggak bisa. Nah, sudah, ini kita evaluasi, ini nggak bisa kita lanjutkan, kita harus modifikasi. Atau kita harus hentikan program ini. Ya, misalkan ternyata kondisinya memburuk, dia harus masuk ke ICU, maka target untuk kemampuan-kemampuan ini bisa kita cancel dulu. Nanti ketika kondisinya membaik, maka kita akan diagnosis lagi. Ketika ada perubahan. Kemudian perlu lagi dievaluasi ketika kita sedang melakukan tindakan-tindakan. Kita melakukan tindakan, Bapak, Ibu, ayo kita ajarkan batu efektif. Gimana dilakukan batu efektif, kemudian dievaluasi, gimana Bapak kira-kira mampu enggak melakukan batu efektif. Masih susah ya Pak, itu ya. Ini ya. Ini kalau on progress biasanya kadang-kadang tidak perlu sedetail ini, semua ini hanya SO-nya, respon dari tindakan itu apa begitu. Ini evaluasi bisa kita lakukan. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan tentang tujuan, kriteria, dan evaluasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.